Kadamani, biasa dipanggil Heni. Saya adalah PNS di Subbagian Keuangan dan BMN. Hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Hugeng. Hugeng ini adalah buku yang ditulis oleh seorang wartawan harian Kompas bernama Suhartono berdasarkan penuturan dari sekretaris Hugeng, yaitu bernama Sudarto Muasto Puspito. Buku ini sendiri bukan biografi si Pak Hugeng ya, tetapi menceritakan sudut pandang seorang anak buah terhadap atasannya yang sangat menginspirasi. Ya, setelah saya membaca buku ini saya sangat terpesona dan ini recommended banget khususnya buat kalian yang sudah menjadi PNS dan mulai kehilangan arah nih. Bagus banget buku ini untuk membangkitkan kembali inspirasi, semangat bela negara dan abdi negara kita. Oke, buku ini diawali dengan sebuah kisah yang menceritakan bahwa si sekretarisnya Pak Hugeng, yaitu Pak Sudarto, ditugaskan pertama kali menjabat sebagai sekretaris beliau dan di mana beliau masih sangat minim pengalaman tapi dia mau belajar. Ketika pertama kali dia bertemu dengan Pak Hugeng, dia sangat terkejut karena Pak Hugeng ternyata datang jauh lebih pagi dari dia. Waktu itu jam kerja adalah jam 7, tetapi Pak Hugeng bisa datang bahkan pukul 5.30 WIB. Dan itu tentu saja membuat dia merasa malu. Dan dia kemudian berusaha datang lebih pagi, tetapi Pak Hugeng selalu lebih dulu datang. Kemudian Pak Hugeng menyampaikan, Pak Darto silahkan datang mengikuti jam kerja saja, tidak perlu ikut dengan saya. Jadi di awal pertemuan mereka, beliau sudah sangat menginspirasi Pak Darto sebagai sekretaris pribadi dan dia tidak memperlakukan Pak Darto ini sebagai suruhan seperti itu, tapi dia setiap kali bertemu selalu menjabat tangan Pak Darto dengan erat dan menunjukkan keramahan yang luar biasa. Nah, kemudian Pak Darto ini menceritakan bagaimana karakter atau kepribadian Pak Hugeng ini selama dia menjabat sebagai saat itu Menteri Sekretaris Negara, ya. Beliau itu sangat profesional, jujur, lurus, dan juga terbuka. Ya, setiap kali dia bekerja dengan bawahannya, dia tidak pernah menyembunyikan apapun. Bahkan mereka berada di suatu ruangan tanpa sekat. Jadi, Pak Darto ini bisa mendengarkan bahkan mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan oleh Pak Hugeng. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan ketika menelpon berbicara dengan tamu penting, dia tidak menyuruh Pak Darto keluar. Itu menunjukkan transparansi yang begitu besar dan menunjukkan kepada anak buahnya bahwa dia tidak menutupi hal-hal yang perlu disembunyikan. Fasilitas yang diberikan oleh negara seperti pengawalan pribadi, baik di rumah dinas maupun di kantornya ditolak sama Pak Hugeng. Bahkan fasilitas yang lain seperti rumah dinas yang akan memang sudah jatahnya, beliau juga menolaknya. Bukan karena apa-apa teman, tapi ternyata pertimbangan Pak Hugeng saat itu adalah ekonomi negara saat itu sedang tidak baik. Jadi dia berharap dengan mengurangi fasilitas yang digunakan oleh negara itu juga akan mengurangi beban negara dalam hal pengeluaran seperti itu. Jadi beliau berdasarkan semua kegiatannya, semua pemikirannya, bahkan tindakannya itu mempertimbangkan kesejahteraan negara, tidak semata-mata untuk kepentingan dia seperti itu. Ya, selain menolak semua fasilitas yang diberikan, dia juga mengajarkan kepada Mas Darto ini untuk tetap walaupun tadi ada keterbukaan, menjaga rahasia dan memegang tanggung jawab yang diberikan itu secara sungguh-sungguh. Nah, waktu itu dia sebagai Menteri Sekretaris Negara, dalam hal surat menyurat seperti itu teman-teman, Pak Hugeng ini benar-benar mengamanatkan sekali kepada Pak Darto kalau ditugaskan menyampaikan suatu surat, harus si penerima surat itulah yang menerimanya secara langsung. Jadi tidak bisa dititipkan pada ajudannya, sekretarisnya, apalagi dibiarkan begitu saja di meja kerjanya. Jadi itu adalah tanggung jawab yang sangat besar, bahkan kepada pejabat-pejabat penting yang itu sangat sulit untuk ditemui, ya. Dan lebih baik surat itu dibawa kembali ke rumah atau ke kantor daripada harus diserahkan kepada orang yang tidak berwenang. Kecuali kepada Presiden Soekarno saat itu. Pada Presiden Soekarno memang sesuai kesepakatan surat harus diserahkan
boleh diserahkan kepada ajudan Presiden Soekarno, itu pun dengan perantaraan telepon yang sudah dilakukan Pak Hugeng supaya tidak salah alamat dan salah sasaran suratnya. Dan yang paling saya kagumi dari Pak Hugeng ini teman-teman ya, di sini diceritakan ini bukan biografi ya, tetapi ini adalah benar-benar cerita dari sudut pandang seorang bawahan yang begitu mengagumi sosok pimpinannya sampai puluhan tahun kemudian ini baru diceritakan. Buku ini memang terbit tahun 2013, walaupun padahal kisahnya jauh sekali sudah puluhan tahun berlalu, tetapi Pak Darto ini mengingat begitu dalam setiap detil kejadian yang ada di sini karena begitu terpesonanya dia akan kepribadian beliau ini. Namun demikian, karena ditulis dengan gaya jurnalis oleh seorang wartawan, fakta-fakta yang dituliskan di buku ini sudah terkonfirmasi sebelumnya berdasarkan berbagai sumber informasi dan juga dikonfirmasi juga kepada keluarga Pak Hugeng itu sendiri. Ya. Nah, yang paling membuat saya terkagum kepada beliau adalah hidup sederhananya beliau yang luar biasa. Saya contohkan seperti ini, suatu kali mereka akan pergi berlibur. Karena mereka harus beristirahat, mereka pergi ke sebuah restoran. Tapi karena si pemilik restoran mengetahui bahwa si Pak Hugeng ini adalah pejabat, mereka memberitahukan bahwa makanan sudah dibayarkan. Dan Pak Hugeng marah sekali. Kalau kita biasanya senang ditraktir, tapi Pak Hugeng ini tidak. Jadi sejak itu karena dia mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, dia tidak mau lagi makan di restoran, sehingga dia selalu menyiapkan bekal. Istrinya juga akan selalu memasak setiap hari. Mereka makan bersama di rumah, baik makan siang maupun makan malam. Itu yang saya salut sekali dengan Pak Hugeng. Bahkan fasilitas mobil yang sebenarnya diberikan kepada dia, satu untuk tugas dinas dan satu untuk keluarganya, dia tolak dengan sangat halus. Dengan cara yang halus, saya tidak punya garasi, saya mau menampungnya di mana lagi. Ya jarang ya kalau kita justru kalau ada yang baru gitu, pejabat-pejabat sekarang mungkin kita menginginkan yang baru juga. Tetapi Pak Hugeng ini sangat sederhana dan dia mengajarkan itu juga kepada anak-anaknya. Ya, jatah beras, jatah yang lain itu dia minta sesuai porsinya dan bahkan beberapa itu ditolak sama beliau. Bahkan rumah dinas yang harusnya ditinggalin dan beliau juga sempat diberikan beberapa meter tanah secara gratis juga beliau menolak. Bahkan sampai dia pensiun, teman-teman, di dalam buku ini ditulis bahwa gaji yang dia terima hanya berjumlah 10.000 rupiah, yang walaupun pada kemudian diubah ya berdasarkan peraturan pemerintah yang baru pada saat itu. Ya, dalam keseharian Pak Hugeng ini juga beliau sangat bersikap lurus ya, dan dia tidak kompromi. Pernah waktu dia ditugaskan menjadi kepala kepolisian di Sumatera Utara, dia sampai pernah menjadi sasaran penembak jitu karena dia tidak pandang bulu. Dia menumpas pada saat itu kejahatan yang banyak sekali terjadi di Medan berupa penyelundupan, perjudian, dan kejahatan-kejahatan lain. Karena mereka gerah, sempat Pak Hugeng ini mau dibunuh, ditembak. Tapi syukurlah Pak Hugeng selamat saat itu. Tidak satu kali itu saja keselamatan beliau ini terancam karena dia tetap berada di jalan yang lurus dan tidak kompromi. Dia bahkan setelah menjadi Kapolri pun pernah diperingati untuk hati-hati, Pak, hati-hati, karena ada yang mengincar nyawa Bapak. Kenapa dia diincar? Ya teman-teman, karena untuk menjadi orang benar itu membuat orang yang jahat itu gerah, sehingga ingin mencegat kita. Nah, jadi Pak Hugeng ini mau bayar harga, walaupun hidupnya terancam, dia tetap pada jalan yang benar. Dia tidak pandang bulu, dia tidak kompromi, dia tetap pada prinsipnya. Sebagai polisi, dia harus membasmi semua kejahatan siapapun yang berada di belakang kejahatan tersebut. Ya, dalam buku ini juga diceritakan bahwa Pak Hugeng ini sebagai menteri, seorang menteri pernah menjual sepatunya, sepatu bekas yang masih layak pakai. Seorang menteri, kalau mungkin sekarang ya kita aja jarang menjual barang kita yang bekas, tapi menteri ini karena perekonomian negara saat itu memang sangat mengkhawatirkan
khawatirkan, sebagai pejabat sebenarnya tidak perlu khawatir karena negara tentu akan menjamin kesejahteraannya. Tapi Pak Hugeng menjual sepatunya ya dengan menugaskan salah satu bawahannya untuk menjualnya ke pasar loak seperti itu. Walaupun sepatu ini sebenarnya tidak bermerek seperti itu, tapi beliau mengharapkan ada uang yang bisa dipakai dari pembelian sepatu tersebut. Dan Pak Hugeng juga bekerja dengan tertib sekali. Jadi beliau setiap hari mencatat semua kegiatannya pada satu buku besar. Di buku besar itu dia akan menulis apa saja yang dilakukan hari itu, siapa tamu yang dia temui, isi pembicaraannya, tanggal berapa, siapa yang datang bersama siapa, semua dia tulis secara rapi. Dan itu membuat juga Darto sangat kagum kepada beliau. Pak Hugeng pernah bercerita bahwa buku besar itu pernah menyelamatkan dia. Suatu kali pernah ada fitnah yang ditujukan kepada Pak Hugeng yang mengatakan bahwa dia sedang berusaha untuk menggulingkan atasannya saat itu. Tetapi kemudian Pak Soekarno memanggil beliau dan beliau meminta untuk dikonfrontasi dengan orang yang menyampaikan tuduhan tersebut. Dan waktu dikonfrontasi, buku besar itulah yang menyelamatkan beliau. Beliau menunjukkan kapan dia bertemu dengan orang yang dikonfrontasi itu, apa isi pembicaraan mereka, dan apa jawaban yang disampaikan oleh Hugeng. Akhirnya kita bisa melihat bahwa dengan ketelitian, dengan keseriusan, dengan kerajinan yang dituangkan oleh Pak Hugeng pada bukunya, itu bisa menyelamatkan dia, dan bukan hanya menyelamatkan dia, tetapi juga untuk urusan-urusan negara yang penting bisa teratasi dengan ketelitian beliau itu. Dan masih banyak lagi yang saya kagumi dari karakter dari Pak Hugeng ini. Teman-teman bisa membacanya sendiri secara langsung, tetapi buku ini benar-benar menolong saya. Ketika saya membaca ini, saya tidak bisa hanya membacanya secara lalu saja, tapi ketika saya menemukan satu halaman yang sangat menginspirasi saya, itu membuat saya merenung, membuat saya berpikir apa yang sudah saya lakukan sejauh ini, apalagi saya sebagai ASN, dan bagaimana tetap bersikap optimis. Jadi untuk kita teman-teman, masa orang muda yang memegang tampuk bangsa ini ke depannya seperti apa, mari kita contoh sikap Pak Hugeng, mari kita teladani beliau. Jangan sampai Pak Hugeng adalah orang Indonesia satu-satunya yang bisa lurus, bersih, tanpa kompromi, bahkan ketika itu membuat dirinya terancam. Mari baca buku-buku yang ada sudah tersedia di sini di perpustakaan kami. Ada sangat banyak buku tersedia, walaupun didominasi oleh buku-buku hukum, tetapi buku-buku umum seperti ini yang sangat menginspirasi teman-teman bisa dapatkan. Mari datang di perpustakaan JDIH di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Sekian dari saya, kurang lebih terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas hukum. Halo sobat hukum, jumpa lagi kita di podcast Pantai, Pandiran Santai Informasi Hukum Kumham Kaltim. Tetap bersama saya Erika. Untuk sobat hukum yang baru saja bergabung, podcast Pantai ini merupakan salah satu sarana yang disiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur untuk menyebarluaskan informasi, norma-norma, nilai, bahkan aturan-aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia guna menciptakan masyarakat Indonesia yang makin cerdas, taat, dan berbudaya hukum tentunya. Dan kali ini episode spesial. Kenapa spesial? Karena setiap episodenya selalu spesial. Seperti di episode sebelumnya kita sudah kedapatan tamu spesial, dan kali ini lebih lagi spesial ya Mas ya. Ini kamera jangan diarahkan dulu ya, biar jadi kesannya lebih secret tamunya gitu. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia yang makin hari, makin tahun, makin bulan, makin bertambah. Narasumber kali ini kita ingin mengajak beliau untuk ngobrol bareng mengenai apa sih, kenapa sih kita harus mengenal tentang kekerasan seksual. Penting gak sih? Toh saya juga belum mengalami, begitu kan? Ya udah, kita langsung aja ya, kita langsung menyapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Mas Rudi. Halo Mas Rudi Tandela. Analis hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Oke, sebelum kita mulai ya Mas, kita pemanasan dulu ya. Siap. Terus siap. Kita mau ngobrol
selain sebagai ASN di Kemenkumham nih yang katanya jadi analis hukum, Ya. aktivitas sehari-hari Mas Rudi ngapain aja sih? Aktivitas ya selain Kegiatan. profesi sebagai ASN, saat ini memang saya di bidang hukum. Sebelumnya saya di bidang HAM. Hak asasi manusia. Iya, hak asasi manusia. Di subbidnya kebetulan pemajuan HAM. Ya, kalau untuk sehari-hari kebetulan saya udah berumah tangga dan biasanya ya paling olahraga. Aktivitas olahraga. Futsal misalkan atau bulu tangkis. Atau jadi atlet serius nggak Mas dalam olahraga tertentu? Dulu cita-citanya memang atlet. Oh begitu. Sejalan waktu banding setir jadi ASN. Oh jadi ASN, lebih cinta ASN. Kenapa sih akhirnya Mas Rudi memilih untuk menjadi analis hukum, sedangkan sebenarnya fungsional lain kan memang sudah ada ya? Nah, jadi kalau memang analis hukum itu sejatinya sejak awal memang formasi yang saya daftar. Jadi waktu saya daftar pertama itu sebenarnya saya terhitung baru menjadi seorang ASN itu tesnya 2018. Jadi kebetulan memang formasi yang saya daftar analis hukum ya sesuai dengan yang saya punya, ilmu saya Dan concern passionnya juga ada di ya bisa dibilang memang cita-cita sejak sekolah memang saya ingin menjadi seorang yang berkutat di bidang hukum. Jadi ketika sekolah memang pengen kuliahnya hukum, sudah saya tetapkan itu sebagai cinta hukum lah ya. Gitu. Dan mau ngomongin soal hukum di Indonesia sih sebelum ngobrolin soal kasus yang sempat saya sampaikan di awal tadi. Kalau dari sudut pandang Mas Rudi ya tentang hukum di Indonesia ini sejauh mana sih Mas Rudi sudah melihatnya perkembangan hukumnya? Perkembangan hukum yang sangat cepat, sejalan dengan perkembangan zaman, tapi memang harus diakui produk hukum kita masih berkutat dengan KUHP. Ibaratnya itu berkutat dengan peninggalan zaman penjajah dulu. Zaman Belanda ya Mas ya? Benar, sejak zaman Belanda dan alhamdulillah sudah melalui proses, kabarnya ada rancangan KUHP yang terbaru ya. Betul. Cuma memang masih prosesnya masih begitu panjang. Yang harapannya bisa segera, karena di Belanda sendiri sebagai acuan kita dalam menjalankan KUHP sendiri sudah berulang kali berubah peraturan menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi ada PR ya, ada bagi para teman-teman kita, para pemangku yang ada baik di DPR maupun perancang undang-undang juga untuk bisa menyesuaikan adaptasi dengan perkembangan zaman ya. Dan salah satunya nih kita akan membahas mengenai undang-undang yang sebenarnya dinamikanya cukup alot ya. Kalau saya ikuti dari sejarahnya itu dari tahun 2014 ada 10 tahun lebih kurang lebih itu Komnas Perempuan sudah mengajukan tentang undang-undang ini. Tapi saya nggak akan mengajak masyarakat atau kita mengajak untuk membahas soal sejarah bagaimana undang-undang. Thanks God, alhamdulillah akhirnya undang-undang ini juga disahkan ya, kabar gembira. Walaupun ada sedikit komentar sedikit beberapa terkait pasal-pasal yang ada di dalam undang-undangnya, dan tentunya nanti bisa diperbaiki lagi melalui aturan-aturan turunannya ya Mas Rudi ya. Nah ngomong-ngomongin soal undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang awalnya tadinya ini adalah undang-undang pencegahan kekerasan seksual, penghapusan kekerasan seksual dan akhirnya disahkan menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu kenapa sih harus ada di Indonesia? Langsung aja deh kita langsung. Kenapa sih jadi memang undang-undang ini sangat diperlukan. Jadi kalau kita bicara mengenai kekerasan seksual di Indonesia secara umum sebenarnya itu kalau kata orang yang berkompeten itu fenomena gunung es. Jadi kasus yang terjadi sebenarnya itu lebih banyak daripada yang dilaporkan. Nah, memang dan itu juga sejalan dengan prinsip perundang-undangan kita. Jadi memang hak asasi manusia, hak merasa aman, tidak untuk disakiti, tidak untuk dizalimi lah bahasa hak asasinya. Atau didiskriminasi. Benar, didiskriminasi itu harus tetap bersamaan dengan mata hukum supaya memang secara umumnya jadi kejadian ini biasanya terjadi pada kaum perempuan dan anak. Korban paling banyak. Korban paling banyak ya, tanpa mengesampingkan gender. Tapi kita memang kan prinsip patriarki di Indonesia ini masih berjalan. Kalau kita budaya ya Mas ya. Benar sekali. Jadi latar belakang mengapa undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu harus ada dan kita butuh itu ada salah satunya memang untuk mencegah adanya diskriminasi, terpenuhinya persamaan di mata hukum gitu. Dan mungkin ada peranan dari tadi Mas Rudi sampaikan soal budaya patriarki yang memang sudah ada di Indonesia. Walaupun sebenarnya ngomongin soal budaya atau adat istiadat itu sifatnya kan gak statis ya, dia harusnya dinamis, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kita sebenarnya nggak boleh sih menyalahkan adat atau budaya di Indonesia. Kitanya sebagai manusianya mungkin ya Mas ya. Benar. Kadang-kadang suka nyalahin seperti itu sih Mas.
Oke, terus lalu ada lagi nggak mas latar belakang yang menyebabkan kenapa undang-undang kekerasan seksual ini urgent, harus dilaksanakan dan kita butuh? Ya, jadi kayak tadi selain hak asasi manusia, bagaimana kita selama ini hanya untuk menindak, kita berbicara masalah seksual selama ini hanya masalah normal. Jadi masalah kesusilaan bahasanya seperti itu, tapi tidak ada tindak pidana yang mengacu pada fokus kejadiannya. Jadi bagaimana kita dari perspektif korban itu deh yang paling penting, bagaimana kasus ini dapat bukan hanya menindak pelaku, tapi juga bagaimana pemulihannya. Karena korban ini kan biasanya ada traumanya itu yang harus dipulihkan, traumanya harus diperbaiki. Bagaimana masa depannya yang terancam, itu yang penting. Berbeda mungkin dengan pidana-pidana umum lainnya, tapi kan kalau bicara, mohon maaf, kekerasan seksual itu dampaknya bisa berkelanjutan. Psikologis ya, Iya, benar. korban. Jadi tandanya kalau Mas Rudi tadi menyampaikan sedikit banyak apa yang disampaikan oleh Mas Rudi, otomatis harusnya di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan ini apa yang Mas Rudi tadi sampaikan sudah terfasilitasi ya Mas? Harusnya. Sebelumnya apakah ada nggak sih Mas undang-undang sebelum ada tindak pidana kekerasan seksual itu yang bisa memfasilitasi sebelum ada undang-undang ini? Ada. Jadi sudah ada beberapa peraturan dalam undang-undang kekerasan, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ada juga perlindungan anak, ada juga pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking, TPPO. Jadi dan KUHP yang pada umum. Tapi secara itu hanya berbicara secara umum. UU KDRT hanya berbicara dalam rumah tangga saja. Untuk anak juga hanya untuk anak. Begitupun perdagangan orang yang biasanya hanya berkaitan dengan perdagangan orang, dia dari mana berasal, dari mana ininya. Jadi tidak spesifik terkait kekerasan seksual itu sendiri. Jadi sekarang tandanya di dalam undang-undang kekerasan seksual kategori-kategori yang termasuk dalam pidana kekerasan seksual sudah lebih diatur ya. Benar. Harusnya ya. Harusnya. Boleh nggak tuh dikasih tahu ke kita sebenarnya masuk menurut undang-undang kekerasan seksual yang masuk ke dalam kategori kekerasan seksual itu apa aja? Karena sedikit-dikit kamu pelaku kekerasan seksual gitu deh. Ini bisa diluruskan nih ke masyarakat nih. Apa aja sih sebenarnya yang diatur dalam undang-undang itu? Nah ini sebuah gebrakan juga dari pemerintah bersama DPR dan DPD ini, bahwa ada sekitar 9 yang masuk ke dalam kategori tindak pidana yang sebelumnya belum pernah masuk ke dalam undang-undang yang lainnya. Jadi yang ada salah satu yang baru itu antara lain adalah pemaksaan menggunakan kontrasepsi, pemaksaan mengenai sterilisasi yang bisa permanen, dan yang paling penting itu di terakhir adalah kekerasan berbasis elektronik, kekerasan seksual berbasis elektronik yang selama ini memang secara umum kalau kita bicara kekerasan seksual kita hanya bicara, mohon maaf, hanya cabulan, pemerkosaan atau arah itu. Dan yang paling penting adalah non fisik. Nah itu non fisik yang selama ini luput bahasanya kalau dari bahasa peraturan perundang-undangan ini, tidak berfokus di situ. Ya, yang bahasanya seperti catcalling ya Mas? Ya, catcalling, belum bahasa WA. Kan sekarang elektronik, misalkan WhatsApp, Facebook, arah-arah ke sana itu banyak berseliweran di media sosial saat ini. Ini mungkin saya bisa bacain sedikit ya Mas, di pasal tindak pidana kekerasan perbuatannya mulai ini. Mungkin bisa Mas Rudi dijelaskan terkait pertama nih, ada pelecehan seksual. Kedua, eksploitasi seksual. 3, pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan aborsi. Lalu ada perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Nah, ini yang dari poin ini mau saya, tadi kan Mas Rudi sudah jelasin soal pemaksaan kontrasepsi, itu masuk dalam KDRT ya, walaupun di dalam undang-undang KDRT tidak secara spesifik atau jelas dijelasin ya Mas. Ini baru kali ini nih, ini kayaknya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru mengatur secara spesifik ya Mas. Kalau tentang aborsi, kalau nggak salah di dalam undang-undang kesehatan sudah dibahas tuh Mas ya. Nah, tapi belum masuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Nah, pemaksaan perkawinan nih Mas, saya juga pengen bahas. Karena kan Indonesia termasuk ya, kalau saya tidak salah baca, mungkin dikoreksi, bahwa Indonesia di dalam Asia Tenggara termasuk salah satu tingkat perkawinan dini yang tinggi. Ini mungkin masuk juga ya Mas dalam penyebabnya? Jadi salah satu penyebab, dan itu memang sudah diatur jelas, ada sanksi pidananya, kalau tidak salah pasal 10. Jadi ancaman hukumannya itu 9 tahun penjara, maksimal 9 tahun di penjara. Dengan dendanya ada juga sekitar 250 juta. Luar biasa. Itu masa untuk seseorang baik anak-anak ataupun orang dewasa untuk menikah. Benar. Walaupun itu dengan dalih adat istiadat ataupun agama. Kadang-kadang kan itu tadi ya,
berkedok adat ya Mas. Benar. Atau berkedok di balik agama. Itu yang mungkin itu yang masih PR kenapa ya alot juga undang-undang tindak pidana kekerasan seksual khususnya mengatur tentang pemaksaan perkawinan ini jadi agak berat untuk dibahasnya. Oke Mas, terus ngobrolin soal yang khas ya atau poin-poin penting yang ada di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini yang agak berbeda dibandingkan dengan undang-undang lain. Mungkin saya sempat dengar nih buat clue aja Mas kayak hukuman beracaranya dalam tindakan si petugas untuk menangani korban atau penyidikan apakah sama nggak sih Mas dengan penanganan tindak pidana lainnya? Kalau ada satu poin yang pernah saya baca itu khususnya dalam hal pembuktian ya, jadi yang sangat membedakan kalau yang pertama jelas penyidik ataupun dalam hal yang kepolisian tidak boleh menolak laporan yang masuk misalkan. Tidak boleh menolak dengan dalih apapun. Benar, ya. Harus diterima sebagai ada laporan. Benar. Ya, terus yang bagaimana di pengadilan nanti dipermudah untuk ke pembuktiannya. Jadi hanya cukup keterangan saksi atau korban disertai satu bukti lainnya. Kalau selama ini mungkin kita mendengar minimal 2 keterangan saksi ataupun 2 alat bukti, tapi alhamdulillah di undang-undang TPSK ini itu TPKS mohon maaf itu harus lebih dipermudah. Dan salah satu dalam pembuktiannya cukup satu ya. Jadi dan juga pasti ditambah dengan keyakinan hakim. Jika hakim sudah merasa itu cukup, sudah silakan dilanjutkan, divonis untuk sesuai kesalahannya. Nah, ngobrolin soal kekerasan seksual yang tadi saya sempat ngomong di awal ya Mas, tandanya di grafik di beberapa Komnas Perempuan, LBH Apik juga menyampaikan bahwa cukup banyak kekerasan seksual yang terjadi. Terus Mas Ludi juga menambahkan fenomena gunung es itu yang tercatat Mas. Benar. Ada cukup banyak sebenarnya korban dari kekerasan seksual yang tidak berani untuk speak up, nggak berani bicara dengan dalih sebenarnya karena dari mereka takut atau underestimate terhadap perlindungan hukumnya atau dari penanganan dari aparat penegak hukum ditambah stigmatisasi Mas dari masyarakat. Ini kadang kalau mau ngomong udah jatuh ketimpa tangga gitu, habis itu diceburin lagi dalam siring atau selokan gitu. Dia bahkan Mas ya, saya sempat baca beberapa artikel yang menyampaikan bahwa tadinya dia korban, tapi kok dia malah jadi pelaku Mas. Dengan dalih bahwa si pelaku dia perbuatan tidak menyenangkan, alat bukti tidak jelas. Dan mudah-mudahan di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini tidak ada lagi cerita seperti itu ya Mas. Amin. Ya, jadi harapannya memang undang-undang TPKS ini dapat mengakomodir itu semua. Bukan hanya bicara mengenai efeknya, tapi bagaimana penanganannya juga itu yang penting. Ya, jadi penanganannya bagaimana rahasia korban itu identitas korban dirahasiakan, bagaimana pemulihannya, dampingan psikolognya seperti apa. Jadi memang efek-efek seperti itu ya seperti yang dibilang tadi menghapuskan stigma di masyarakat bahwa korban tuh sudah disakiti, jangan lagi ditambah-tambah gitu. Nah itu kita harap dari lembaga penjamin saksi dan korban itu dapat mengakomodir lah, ibaratnya melindungi dari permasalahan dari yang korban. Dan selanjutnya ada kategori kekerasan seksual yang terbaru di dalam 9 kategori tadi adanya kekerasan seksual melalui media elektronik ya Mas? Atau mungkin salah satunya kayak revenge porn ya Mas, atau pornografi, konten pornografi. Itu perlindungan bagi si korbannya seperti apa tuh Mas? Jadi alhamdulillah di 9 tindak pidana ini yang masuk dalam kategori kekerasan seksual juga masuk nih Mbak Erika. Jadi itu ditindak, tapi untuk kategori ininya dia tergantung korbannya ini berkenan atau tidak. Tapi ada pengecualian bagi anak atau disabilitas. Kita tahu anak ini sekarang rentan sekali terhadap pergaulannya lah ibaratnya. Kita membatasi pun, Kominfo pun membatasi, tapi faktanya masih ada kemungkinan terjadi lainnya. Konten pornografi. Nah, itu jelas. Atau bahkan anak-anak menjadi korbannya ya Mas? Benar, sering. Ya kita melihat kasus-kasus yang terjadi, misalkan belum kenal, belum ketemu, ya ibaratnya namanya anak-anak diiming-imingi, itu masuk di kategori elektronik, diiming-imingi, tipu daya dan ancaman. Ketika anak itu mulai terancam kan, otomatis dia akan melakukan yang tidak seharusnya. Nah itu masuk juga di dalam undang-undang ini. Jadi sebenarnya kita nggak hanya melulu menggunakan undang-undang ITE, tapi sekarang sudah ada undang-undang tambahan tindak pidana kekerasan seksual di mana korban yang menjadi korban dalam cybercrime pornografi ataupun konten-konten yang mengarah pada memanfaatkan media elektronik itu bisa kita gunakan salah satunya
jeratan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu ya Mas. Permasalahannya gini sih Mas, itu juga lah kenapa kita menganggap bahwa penting sekali nih kami untuk mengajak Mas Rudi untuk memberikan edukasi ataupun pemahaman kepada masyarakat, khususnya sobat hukum yang bisa menonton video podcast ini, bahwa urgensi tentang terkait kekerasan seksual ini tidak hanya menunggu kita menjadi korban, tapi kita sebagai masyarakat juga memiliki kewajiban untuk bisa mengedukasi dan melakukan pencegahan ya Mas, pencegahan. Bahkan tanpa kita sadari kadang-kadang kita dari masyarakat itu ikut terlibat menjadi salah satu penyebab mengapa akhirnya korban tidak berani ngomong Mas. Seperti Mas tadi, banyak sekali dari misalkan contoh dari LBH Apik saya baca kemarin tahun 2021, dari 456 kasus, mohon koreksi jika saya salah, cuma 25 kasus yang dilaporkan. Jadi ada ratusan lebih yang tidak masuk Mas. Dan itu masih banyak lagi. Ini gimana sih cara kita supaya bisa mengimbau masyarakat untuk berani speak up? Baik si korban atau keluarga korban. Kadang-kadang kita nggak bisa nyerahin ke korban aja, dia sudah psikologisnya udah sakit, sedih gitu. Tapi si keluarga korban mungkin butuh tuh Mas kita. Iya pasti. Jadi ini peran bukan hanya peran kita sebagai pemerintah, Betul. tapi juga setiap lapisan masyarakat, pemerintah, maupun juga elemen-elemen khususnya aparat penegak hukum yang ada di wilayah. Jadi kalau saya sih berharapnya pemerintah kabupaten atau kota dalam ini Pemda yang menaungi langsung itu dapat melakukan penyuluhan hukum. Jadi sebenarnya angka yang kita lihat ini kan semakin tinggi. Untuk Januari aja dari berita yang saya baca itu ada sudah sekitar 700-an kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Itu data dari Kementerian. Itu Januari 2022. Itu yang tercatat ya Mas? Ya, itu yang tercatat. Sebenarnya positif atau negatifnya, negatifnya mungkin apakah ini benar angkanya meningkat. Tapi kalau positifnya kita mungkin masyarakat sudah banyak yang berani speak up nih. Jadi masyarakat sudah berani blow up bahwa ini harus dilaporkan. Nah itu kan tentunya peran dari masyarakat juga. Terus bagaimana pemerintah daerah supaya bukan hanya yang di perkotaan, tapi juga yang di ujung. Karena kalau kita melihat kasus ini Mbak Erika, di wilayah, di kabupaten, kota, atau yang di kampung-kampung itu banyak juga terjadi. Cuma kan yang viral, yang di kota, masuk di media sosial, betul. Twitter, bagaimana yang di kampung-kampung, kan seperti itu. Juga peran bagaimana APH. Jadi pemeran bagaimana caranya agar pelaku ini bisa sampai di pengadilan. Karena kita tidak mengenal adanya restoratif justice kan. Oh iya benar-benar di undang-undang ini tidak ada mengenal restoratif justice. Mungkin apa tuh restoratif justice? Jadi restoratif justice itu adalah bagaimana caranya untuk keadilan bagi korban dan juga pelaku. Nah, jadi supaya tidak sampai ke ranah yang selanjutnya, khususnya penyelesaiannya. Jadi penyelesaian ini harus diselesaikan hingga batas pengadilan dan pelaku juga dapat hukuman yang setimpal. Jadi kalau restoratif justice kan mengedepankan prinsip keadilannya di situ. Tapi kalau di sini tidak ada, karena ini ketika penghapusan perubahan nama dari penghapusan kekerasan seksual menjadi tindak pidana juga, karena memang ahli dari Badan Legislasi DPR ini mengedepankan bahwa ini tindak pidana khusus. Jadi memang harus diutamakan tindak pidananya itu sendiri. Itu kenapa sejarahnya penghapusannya diganti ya Mas jadi tindak pidana, karena urgen dan ini khusus tadi ya Mas. Sekelas mungkin dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, itu segitunya tandanya para ahli hukum kita menganggap kekerasan seksual ini jadi bukan main-main ya Mas. Karena kadang-kadang sih kita mayoritas stigma ataupun mindset dari beberapa masyarakat menganggap seperti catcalling ya udah sih wajar. Bahkan tuh Mas kadang-kadang korban yang disalahin. Ya siapa suruh lu pakai baju begitu. Nah kan akhirnya padahal perlu kita ingat ya, bahkan kekerasan seksual itu terjadi bukan hanya pada perempuan yang pakaiannya yang seronok ataupun terbuka, bahkan paling tinggi juga terhadap perempuan yang berpakaian tertutup loh Mas. Jadi jangan menyalahkan pakaiannya ya Mas ya. Ini saya berani speak up nih sebagai mewakili woman nih, mewakili perempuan nih. Jangan salahkan pakaian kami, tapi jagalah mata dan cara berbicara kalian ya, atau sikapnya tuh. Benar. Nah itu mereka saya sepakat terhadap itu. Jadi kita bukan hanya selama ini kita hanya memberikan pendidikan. Saya punya anak di rumah, misalkan saya beri pendidikan. Kalau ada orang yang misalkan laki-laki dewasa ini teriak, jangan ini. Tapi ada yang mungkin kita luput. Pendidikan bagi semua. Jadi bukan hanya kepada korban. Jadi bagaimana para laki-laki lah ibaratnya yang sering sebagai pelaku ini oknum laki-laki supaya lebih memperlakukan wanita itu lebih menghormatinya. Jadi jangan memandang wanita itu lemah atau seperti apa. Sebagai objek. Nah, patriarki lagi itu. Benar, patriarki lagi. Jadi ya
itu pada tujuannya selama ini kita bicara pencegahan juga seharusnya bukan hanya dari korbannya saja. Jadi dari segi si pelaku ya. Jadi itu bisa seimbang lah ibaratnya, jadi dapat bisa kita minimal. Dan saya sempat lihat di Undang-Undang TPKS itu ada beberapa pasal di mana bagi si pelaku itu dia tidak hanya dihukum pidana penjara ataupun restitusi, di mana restitusi itu membayar sejumlah ganti rugi kepada si korban, tapi dia juga akan mendapatkan pemulihan ya Mas. Jadi kayak pemulihan apa ya Mas? Saya sempat baca, mungkin dijelaskan tuh Mas. Iya, jadi pemulihan itu kalau kita bicara kekerasan seksual kan sering ada trauma. Iya. Ya ibaratnya kalau kita ambil contoh yang terbaru, salah seorang public figure yang mengaku di salah satu podcast bahwa dia adalah korban dari trauma dari masa kecilnya. Ibaratnya salah satu cara membuka mata masyarakat juga bahwa, dan pemerintah juga bahwa ini loh salah satu yang nyata. Kalau selama ini kita korban tuh jarang ada yang berani karena itu aib, tapi dengan public figure yang mengungkap ini bahwa ini nyata nih, bahwa kekerasan seksual yang dialami dia masa kecil dulu sekitar 10 atau umurnya 11 atau 12 tahun ternyata sampai sekarang masih membekas. Itu bagi si korban. Iya, itu bagi si korban. Jadi itu pemulihannya itu di situ nanti. Jadi pemulihannya bagaimana tim terkait dalam hal ini UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak itu bisa memaksimalkan psikologisnya. Jadi bukan hanya pulih juga pelakunya diselesaikan di penjara, denda, restitusi, tapi yang korban juga bisa sembuh lah ibaratnya. Mungkin jatuhnya ya rehabilitasi ya Mas ya. Restitusinya juga itu tanggung jawab pelakunya. Tapi kalau ternyata pelakunya tidak mampu dalam hal biayanya, misalkan kekayaannya, juga tanggung jawab merupakan tanggung jawab negara. Oke, jadi negara ikut hadir dalam melakukan pendampingan, pemenuhan hak, perlindungan hukumnya bagi si masyarakat. Salah satunya restitusi itu juga diberikan bagi si korban, dan itu hak korban untuk bisa menuntut dan meminta ya. Dan yang lebih mirisnya lagi sih Mas, tadi mungkin Mas Rudi jelasin dari segi si korban. Akibat itu korban mengalami dampak psikis ataupun penyimpangan seksual. Dan yang lagi-lagi Mas, kadang saya suka lihat di berita ataupun dari olah TKP bahwa si pelaku ini tadinya korban Mas. Tadinya dia adalah korban kekerasan seksual, lalu dia menjadi pelaku dan dia membenarkan atau kita menganggap bahwa ya wajar dia jadi pelaku karena pernah jadi korban. Itu gimana tuh Mas? Nah itu makanya pentingnya di psikologinya tadi. Jadi kita undang-undang TPKS ini bukan hanya berbicara mengenai penanganan maupun pencegahannya, tapi juga pemulihannya seperti apa. Jadi untuk tujuan UU TPKS ini salah satunya adalah menghapuskan kekerasan seksual, dan utamanya adalah tidak mengulangi agar pelaku ini ataupun kasus lainnya tidak mengalami keberulangan. Jadi hal-hal seperti itu bagaimana untuk korban ini dapat dilindungi masa depannya seperti itu. Jadi tidak hanya dari si korban, tapi pelaku juga direhabilitasi dari pola pikirnya, mindsetnya bahwa perbuatan yang ia lakukan itu adalah salah sekali. Dan agar harapan kita tadi tidak ada keberulangan tindakan kekerasan seksual. Jadi win-win solution ya Mas. Jadi ada tengah-tengah. Jadi si korbannya juga dipulihkan, si pelaku juga dipulihkan. Tidak hanya di hukuman fisik, tapi juga pola pikir, mindset bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita masyarakat untuk tidak terlibat secara aktif dalam hal mencegah atau melindungi diri kita dan keluarga kita terkait kekerasan seksual. Kadang-kadang itu PR kita sih Mas, yang tidak nyampe ke bawah, orang-orang di daerah yang juga tidak terpantau. Itu tadi peran serta tidak hanya dari kita, mungkin dari ASN, dari Kemenkumham, tapi seluruh lapisan masyarakat ya Mas. Mulai dari tokoh agama, pemerintah daerah. Nah ngomongin seperti itu ya Mas, kayaknya kita sudah mulai di ujung-ujungnya nih Mas ngobrolin ya. Atau mungkin dibuat part kedua ya Mas Mahdi ya. Part kedua ya. Mungkin ada nih pesan ataupun yang bisa, bukan pesan ya, mungkin ada tambahan lagi yang mungkin Mas Rudi sampaikan secara langsung kepada Sobat Hukum supaya terkait kekerasan seksual ini Mas. Intinya perbanyak informasi, jadi supaya masyarakat juga update, dan keberanian untuk menyuarakan pendapat, perbanyak informasi, jangan malu untuk bertanya kepada orang terdekat. Ibaratnya ketika ada masalah sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang ada di wilayah. Jadi tidak perlu yang jauh-jauh dulu, misalkan di kampung nih kita harus ke ibu kota, ke Samarinda, ke Kanwil misalkan, tapi bisa juga dari
ini ke ketua RT-nya, kepala kampung, orang yang dipercayai, ibaratnya perbanyak. Wah, luar biasa ini Mas Rudi, obrolan kita makin lama makin panas, tapi kalau nggak sehentikan sampai sekarang mungkin kita tambah panjang, mungkin perlu episode selanjutnya yang ngebahas terkait spesialisasi kekerasan seksual. Masih banyak yang ada request soal kekerasan seksual non fisik ya Mas? Iya, jadi itu yang salah satu, karena itu yang baru. Jadi kayaknya perlu nanti spesifik nih kita bahas di part-part selanjutnya. Kayak teman-teman agak semangat nih ngobrolin soal kekerasan seksual ya, khususnya Mas Mahdi nih, tim kita nih, tim Humas untuk bisa menyiapkan skrip soal kekerasan seksual non fisik dan mungkin digital juga Mas, konten-konten yang perlu banyak menyebar, ternyata dia agak nyerepet-nyerepet soal kekerasan seksual. PR Mas. Mungkin ada tambahan dari Mas Rudi sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, mungkin closing statement ataupun pesannya nih buat teman-teman sobat hukum. Ya, jadi untuk wanita dan anak-anak khususnya jangan takut untuk bersuara apabila menjadi korban dalam hal tindak pidana kekerasan seksual, tapi juga baik itu pria juga bisa menjadi korban. Jadi seperti kita bahas di awal, bukan hanya wanita dan anak-anak, sekali lagi ini semua atau seluruh lapisan masyarakat bisa menjadi korban dari kekerasan seksual. Jadi jangan takut bersuara, terus perbanyak literasi, perbanyak informasi, dan bermedia sosial yang bijaksana. Mungkin itu Mbak Erika. Luar biasa sekali, itu udah mengisi semua pembahasan kita hari ini ya, luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi buat masyarakat untuk awareness-nya terhadap lingkungan. Luar biasa. Nah, ini dia nih, kita sudah sampai di penghujung, closing statement sudah selesai. Dan ini untuk tambahan nih untuk para sobat hukum. Kenapa saya bilang spesial? Ini sebenarnya sekaligus sebagai podcast farewell atau podcast terakhir saya sebagai hostnya, karena saya akan melaksanakan tugas di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi mungkin ini adalah podcast terakhir saya untuk menjadi hostnya. Dan tentunya kenapa saya undang Mas Rudi, karena betul sekali host yang akan melanjutkan sebagai host podcast Pantai adalah Mas Rudi Tandela. Oh, doanya. Surprise ya. Benar sekali, mudah-mudahan jadi mulai hari ini ya Mas Rudi ya. Insya Allah. Jadi Mas Rudi akan melanjutkan podcast Pantai, dan tentunya dipandu dengan Mas Rudi, pastinya podcast Pantai akan lebih maju, makin keren, makin kreatif dan inovatif lagi tentunya. Dan saya kepada seluruh teman-teman, tim Humas ataupun semua pimpinan di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dan para sobat hukum, saya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan podcast atau bergaul ataupun kata-kata atau sikap saya ada yang kurang berkenan dan tidak cocok di hati. Saya mohon maaf ya semuanya. Terutama teman-teman Humas nih yang bakal direpotin. Mas Mahdi, Mas Jamil, Ibu Kabid Hukum, Bu Santi, Pak Kabak PPL, juga semua teman-temannya saya minta maaf ya selama bergabung saya banyak salah ataupun sikap. Sedih boleh nggak sih? Sedih sayangnya. Mau kemana sih Mbak? Iya, kita mau pindah tugas ke Kalimantan Tengah. Jadi stay tune teman-teman sobat hukum yang sudah subscribe. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi di podcast lainnya di Kalimantan Tengah. Promosi promosinya Kalteng di sini. Dan ini kita ya, berkas-berkas yang serah terima kita. Ini saya serahkan naskah materi skrip untuk podcast selanjutnya kepada host Pantai yang akan melanjutkan Mas Rudi Tandela. Mohon untuk dipelajari ini semuanya. Tebal ya. Dan harus selesai besok. Selamat ya Mas ya. Mudah-mudahan podcast Pantai makin baik ke depannya ya Mas Rudi. Oke, boleh duduk lagi Mas. Terima kasih. Oke masyarakat cerdas hukum, akhirnya kita di penghujung podcast pada kali ini, dan sampai jumpa lagi di podcast Pantai dengan episode lainnya dengan host Rudi Tandela tentunya. Tidak ada kata terlambat untuk berbenah, mulai sekarang harus berani untuk bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan Kumham semakin pasti.